Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, ketemu lagi dengan saya kameranya di channel Ruang Tintor ini. Ya, setelah 1 sampai 2 bulan ya kita belajar bersama-sama di TKA Matematika, maka seperti ungkapan habis gelap terbitlah terang, maka habis TKA terbitlah ujian sekolah atau ujian madrasah ya. Maka mulai kali ini kita akan membahas soal-soal akurat sebagai persiapan membantu adik semua menghadapi ujian sekolah atau ujian madrasah tahun ini. Ya, ada beberapa materi atau soal ujian sekolah yang tidak ada di TKA ya. Nanti kita lihat, dan kalau misalkan ada semua lupa dengan materi ini, nanti kita jelaskan ulang materinya yang berkaitan dengan soal tersebut ya. Coba kita mulai dari soal nomor 1. Diperhatikan, sebuah lapangan di sini memiliki ukuran 15 meter dikali 25 meter. Pada denah, ukuran lapangan tersebut digambar menjadi 30 cm dikali 50 cm. Yang ditanyakan di sini adalah skala yang digunakan pada denah tersebut adalah berapa ya. Jadi adik semua harus ingat kembali ya segitiga ajaib yang selalu kita jelaskan pada saat kita membahas skala ya seperti ini ya. Nah, di sini itu skala S, kemudian di sini UG, ukuran pada gambar, kemudian di sini US, ukuran sebenarnya. Nah, hubungannya seperti ini ya. Antara yang atas dengan bawah itu dibagi ya. Kemudian yang horizontal seperti ini dikali. Jadi kalau misalkan kita mau cari skalanya, itu sama dengan ukuran pada gambar dibagi dengan ukuran sebenarnya. Ya, seperti itu maksudnya. Terus kalau misalkan ukuran pada gambar yang ditanyakan, misalkan yang ditanyakan seperti itu, maka skalanya itu dikali dengan ukuran sebenarnya. Seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Coba kita kembali ke laptop. Nah, sekarang di sini ukurannya 15 meter kali 25 meter, berarti ini ukuran sebenarnya ya. Nah, biasanya kalau kita kerja soal seperti ini, itu kita harus samakan dulu satuannya, guys. Satuannya. Di sini di meter, ini sentimeter. Jadi meter ini diubah ke sentimeter, berarti masih ingat tangga satuan? Coba ya, saya ambil sepenggal. Ya. Nah, ini kan misalkan meter di sini, kemudian di sini desimeter, ini sentimeter, di sini milimeter. Setiap satu kali melangkah berarti dikali 10 ya. Nah, berarti kalau meter ke sentimeter itu 2 kali melangkah, 2 nolnya dikali 100. Berarti yang ini diubah menjadi 1500 ya sentimeter. Kemudian dikali ini 25 meter berarti 2500 cm. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Nah, sekarang sudah bisa kita hitung skalanya. Jadi, skalanya sama dengan ukuran pada gambar. Ya, kita ambil salah satu pasangan saja ya. Misalkan 50 ini, pasangannya itu 1500. Jadi, 30 per 1500. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok ya. Nolnya kita bisa coret seperti ini. Jadi, tinggal 3 per 150. Masing-masing bagi 3 ya. Seperti ini. 3 bagi 3, 1. Kemudian 150 dibagi 3 dapatnya 50. Jadi 1 banding 50 jawabannya alfa ya. Nah, sekarang pertanyaan kenapa tidak diambil yang 50 dengan 2500? Pada dasarnya sama saja ya. Coba kita tunjukin. Jadi skalanya sama dengan 50 per 2500. Bisa ya? Nah, kemudian nolnya kita bisa coret. Jadi tinggal 5 per 250 masing-masing bagi berapa? Bagi 5. 5 bagi 5, 1. Kemudian 250 bagi 5 itu 50. Jadi kesimpulannya kita bisa mengambil salah satunya saja ya. Yang mana yang bisa membuat adik semua nyaman untuk dihitung, dikerjakan. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Kalau ada pertanyaan ditanyakan di bagian komentar. Nomor 2, silakan. Ya, semoga kalian sudah bisa memahami soalnya ya. Coba diperhatikan. Rumus suku ke N suatu barisan itu adalah UN sama dengan 2N tambah 3. Ya, di sini jumlah suku ke-10 tambah suku ke-12 dari barisan tersebut adalah
berapa? Tentunya kita bingung ya, ini soal mau diapain. Nah, coba dipahami ya. Perlu kita pahami dulu. Ini kan dikatakan suku ke N. Ya, suku ke N itu adalah UN sama dengan 2N tambah 3. Artinya UN ini itu dibaca sebagai suku ke N. Betul atau betul ya? Betul. Jadi suku ke N itu dibaca sebagai UN. Jadi 2N tambah 3. Jadi kalau misalkan suku ke 10, berarti ini ditulis adalah U10. Betul atau betul? Betul ya? Jadi kalau suku ke-12 berarti ini sama saja dengan U12. Saya harus jelaskan seperti ini sedetail mungkin ya, karena mungkin ada rekan-rekan kita yang belum paham ya. Ini suku ke-10 itu maksudnya kayak gimana gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita sudah bisa membaca, menuliskan begini U10 12 berarti sudah bisa kita hitung kerja ya. Jadi kalau misalkan U10 berarti tinggal diganti N-nya dengan 10 kan? 2 kali 10 tambah 3. Bisa? Nah, dahulukan perkalian. 2 kali 10 itu 20 tambah 3 itu dapatnya 23. Ya kan? Nah, kemudian U12. Jadi kalau U12 berarti 2 kali 12 ditambah 3. 2 kali 12 itu 24 ditambah dengan 3 jadinya 27. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 23 tambah 27 dapatnya 50 delta. Ya, bisa ya? Ya, semoga bisa paham untuk nomor 2. Nomor 3, silakan. Ya, ini mungkin materi baru. Kenapa? Karena tidak ada di kisi-kisi TKA kemarin, ya. Ya, tidak ada kisi-kisi. Ini sebenarnya materi aritmetika sosial, materi kelas 7. Dan kemarin di TKA itu ada soal diskon, itu juga sebenarnya bagian dari aritmetika sosial. Seperti itu ya. Nah, coba kita hitung. Ya, kita akan ingatkan kembali rumusnya kalau misalkan ada semua lupa. Nah, di sini soalnya Budi menabung di bank dengan tabungan awal 1 juta rupiah. Suku bunganya itu adalah 12% per tahun. Setelah beberapa waktu yang tidak kita ketahui berapa bulan dia menyimpan. Jumlah tabungan Budi ini menjadi 1.120.000. Yang ditanyakan di mana Kak Budi menabung? Bukan. Di bank mana Kak dia menabung? Bukan ya. Lamanya Budi menabung adalah berapa bulan. Nah, sekarang yang ada semua perhatikan ya. Dia kan menabung 1 juta. Tiba-tiba menjadi 1.120.000. Ada apa? Nah, berarti ada yang namanya bunga. Jadi bunga itu bukan bunga matahari, bunga anggrek bukan ya. Ini bunga yang biasa digunakan, disimpan, atau yang biasa kalau kita menabung menyimpan, itu ada bunga yang didapatkan. Bunga itu ada dua jenisnya ya. Ada bunga dalam bentuk persen, ada bunga dalam bentuk rupiah. Seperti itu, bisa dipahami? Jadi bunga itu ada dalam satuan persen, ada juga dalam satuan rupiah. Kenapa ini bertambah uangnya? Berarti karena ada bunganya dalam rupiah, yaitu bunganya untuk menghitung berapa bunganya dalam rupiah tinggal kita perkurangkan. 1.120.000 dikurangi 1 juta, itu dapatnya berapa? 120.000. Coba dikoreksi. Ya betul ya, 120.000 hitungannya. Nah, sekarang bagaimana menghitung bunga? Seperti ini rumusnya ya. Ini yang ada garis semua perlu catat untuk menghitung bunga. Jadi begini rumusnya. Bunga dalam rupiah itu sama dengan, saya tuliskan dulu, sebentar saya jelaskan. M0 dikali dengan I dikali dengan N. Apa itu M0? M0 itu adalah, biasa diistilahkan di rumus itu namanya modal awal. Ya, M0 ya, modal awal. Nah, ini terbagi-bagi, bisa berupa simpanan atau tabungan. Saya bahasakan saja tabungan ya. Bisa berupa tabungan, bisa juga berarti tabungan simpanan. Saya mau tulis pinjaman. Ya, ini. Ya, tergantung konteks soal. Jadi bisa tabungan, bisa juga pinjaman. Nah, I itu adalah persentase bunga dalam bentuk persentase. Kemudian N apa? N itu lamanya atau periode. Lamanya dia menabung
atau lamanya dia meminjam. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang coba tinggal kita pasang ke rumusnya. Bunga dalam rupiah kan sudah tadi kita dapatkan 120.000 sama dengan modal awalnya itu yang dia tabung, yaitu 1 juta. Dikali dengan I-nya itu 12% per tahun. 12%. Nah, karena di sini per tahun ya, hitungannya tahun, sementara yang kita mau cari itu dalam bulan, berarti tahunnya itu harus dibagi dengan 12 dikali 1/12. Ingat ya? Jadi tahun di sini bulan berarti dibagi 12. Tapi kalau seandainya di sini sudah per bulan, 12% per bulan, yang dihitung di sini per bulan, maka tidak usah dikali 1/12. Tapi biasanya soal itu per tahun, yang ditanyakan bulan ya. Oke, jadi mesti harus dibagi dengan 1/12. Dikali N. Nah, sampai di sini tinggal kita selesaikan baik-baik ini, teman-teman, adik-adik semua. Sekarang kita perlu coret-coret dulu supaya angkanya itu tidak terlalu besar dihitung. Nah, masih kadang bingung ya, yang mana yang dicoret-coret? Yang dicoret-coret itu kiri kanan. Misalkan di sini 4 nolnya dicoret, ya kan? Ini. Kemudian 12 dengan di sini dicoret juga. Jadi atas bawah bisa dicoret, kiri kanan juga bisa dicoret. Ini tinggal 12 sama dengan ini ada 100 ya, dikali dengan N, satu abaikan saja, per 100. Ada 100-nya. Kebetulan 100 bisa habis juga. Jadi tinggal 12 sama dengan N. Jadi kita dapatkan N-nya itu 12 bulan. Simple ya, cuma tadi agak panjang karena kita jelaskan ulang rumusnya adik semua ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan. Ya, ini perbandingan ya, yang kadang juga masih kadang orang bingung dalam menyelesaikan. Coba, padahal ini soalnya mudah. Coba ya. Ini Andi, Budi dengan Caca itu perbandingan kelerengnya itu 4:3:2. Nah, di sini kuncinya. Jumlah kelereng Andi dengan Budi itu sama dengan 70. Nah, jumlah kelereng ketiganya adalah berapa? Coba kita jelaskan pelan-pelan saja ya. Ini saya singkat A, B, C itu adalah 4:3:2. Nah, sekarang karena di sini yang diketahui itu adalah Andi dengan Budi, ya. Berarti ini kita fokuskan di perbandingannya Andi dengan Budi, yaitu 4:3. Kenapa Kak ini yang difokuskan? Karena kan diketahui di sini Andi dengan Budi ya. Ya, jadi itu yang kita ambil. Nah, saya jelaskan rinci supaya adik semua bisa paham. Nah, karena di sini jumlah perbandingannya 70, berarti kita bisa cari Andi dengan Budi dulu. Kelerengnya Andi itu sama dengan perbandingannya adalah 4. Kita jumlahkan perbandingannya 4 tambah 3, 7. Kenapa dijumlahkan perbandingannya? Karena di sini menggunakan jumlah. Kalau di sini selisih, maka kita perkurangkan juga perbandingannya. Kita selisihkan ya. Nah, di sini dikali 70 sama dengan 70 bagi 7 itu 10. Jadi 4 kali 10 berarti 40. Bisa paham? Nah, kemudian untuk kelerengnya Budi itu 3, perbandingannya kan 3. 3/7 juga dikali dengan 70 sama dengan 70 bagi 7 itu 10. 3 kali 10 berarti 30. Jadi, sudah kita bisa dapatkan, ini kan 40 ya. Kemudian Budi itu 30. Nah, di sini berapa? Caranya kan tinggal perbandingan itu kan sebenarnya perkalian ya. Jadi ini 4 ke 40 kan bisa dituliskan dikali 10. Ya kan? 3 dikali 10 juga 30. Berarti 2 dikali 10 itu dapatnya 20. Jadi tinggal kita total 40 tambah 30, 70 tambah 20 dapatnya 90. Bravo ya. Semoga bisa paham ya untuk soal ini. Baik, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan. Ya, matematika itu bukan pelajaran hafalan ya. Untuk soal seperti ini biasanya ada yang hafal. Oh, ini soal perbandingan berbalik nilai. Ini soal perbandingan senilai. Nah, ini kalau bisa dipahami dulu soalnya, kemudian ditentukan. Ya, ini senilai atau berbalik nilai. Jangan dihafal seperti itu. Nah, coba dipahami. Ini kan coba ya, bekerja dengan waktu. Saya biasa menggunakan simbol T dengan O. Time dengan orangnya, objeknya. Di sini waktunya itu 30 hari. Di sini 20
20 pekerja. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 15 hari. Nah, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Kita cari dulu berapa orang yang bekerja kalau 15 hari 15 hari lamanya. Nah, logikanya itu seperti ini. Ini kan dia berkurang, ini kan berkurang harinya ya. Berkurang harinya. Artinya, maka pekerjaannya ini harus bertambah supaya cepat selesai karena waktunya dikurangi. Betul atau betul ini? Ya, betul. Karena waktunya dikurangi, maka pekerjaannya harus ditambah. Nah, kalau misalkan berbeda seperti ini, ya, ada minus ada plus, berarti kebalikannya. Berarti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Seperti itu ya, jadi saya kira sudah jelas. Nah, sekarang cara kerjanya itu, katakanlah di sini X, cara kerjanya itu tinggal dikali lurus seperti ini. Nah, 15 dikali dengan X sama dengan 30 dikali dengan 20. Nah, sekarang tinggal kita coret-coret dulu yang mana yang kita sederhanakan. Boleh 15 dengan 30, boleh juga 15 dengan 20. Anggaplah salah satunya. Misalkan 15 dengan 30, masing-masing bagi 15 langsung ya. Bagi 15 1, 30 bagi 15 2. Jadi kalau misalkan ada bingung ya langsung besar begitu, pelan-pelan bagi 3 begitu ya. Nah, 1 kali XX kemudian 2 kali 20 itu 40. Nah, berarti kita dapatkan di sini 40 orang. Yang diminta adalah tambahan pekerja. Berarti butuh tambahan 20 orang ya. Jawabannya Charlie. Seringkali itu ada pilihan ya, misalkan yang D ini saya ganti dengan 40, katakanlah 40 di sini. Hati-hati jangan sampai karena kita langsung dapat 40, kita langsung tembak ke 40, ini selamat Anda salah ya. Hati-hati baca soal. Coba soalnya berapa pekerja begitu ya. Berapa pekerja yang bekerja saat itu ya 40 orang. Ini kan tambahan pekerja ya, berarti 20 orang. Harus dipahami dan dibaca baik-baik soalnya. Nomor 6, silakan. Ya, nomor 6 ini coba kita jadikan dulu oleh-oleh ya. Coba teman-teman semua dan semua kerjakan ya. Dan kalau berkenan, boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah ini. Nanti di penjelasan kemudian kita berikan ya.